Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 20 Maret 2023. Gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21 dan 24a. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kita masih ingat tanggal 8 Desember 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya, Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Paus Fransiskus memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja oleh Beato Paus Pius ke-9. Dalam surat tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yusuf sebagai bapa yang terkasih, bapa yang lembut, bapa yang penuh kasih, bapa yang patuh, bapa yang menerima, bapa yang secara kreatif pemberani, bapa yang sedang bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak banyak yang kita tahu tentang Santo Yusuf. Alkitab tidak mencatat banyak tentang hidup Santo Yusuf. Kita hanya bisa menemukan dalam tulisan Matius dan juga Lukas. Di dalam dua Injil ini kita bisa menemukan beberapa hal mengenai pribadi Santo Yusuf. Dilihat dari sisi Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab, Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Ia berasal dari suku Yehuda. Setelah dewasa ia bertunangan dengan seorang perawan Maria. Tapi sebelum mereka diresmikan sebagai suami istri, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Dalam mimpinya Tuhan meminta agar Yusuf tetap menerima Maria. Dari pengalaman ini kita bisa belajar beberapa hal dari Santo Yusuf. Pertama, Santo Yusuf pribadi yang tulus. Ia mau menerima Maria yang sudah mengandung karena Roh Kudus. Ini bisa terjadi karena orang tulus. Kalau bukan orang tulus, tidak akan terjadi. Dan Yusuf adalah orang yang tulus. Kedua, Yusuf pribadi yang taat pada kehendak Allah. Saat Yusuf memikirkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena Maria hamil duluan, Allah menuntunnya untuk menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf taat pada apa yang dikehendaki Allah. Ini menunjukkan bahwa Yusuf punya relasi yang begitu luar biasa dengan Allah. Dan karena itu dia taat apapun yang Allah kehendaki atas dirinya. Sungguh mengagumkan. Yang ketiga, Yusuf sigap melindungi keluarganya. Pada saat Herodes Agung ingin membunuh anak-anak Yusuf, membawa keluarganya ke Mesir. Menyelamatkan keluarganya dari keserakahan Herodes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak hal yang bisa kita renungkan dari kisah hidup Santo Yusuf ini. Kita bisa belajar dari Yusuf tentang ketulusan hati dalam kehidupan ini. Dalam apa saja, pelayanan-pelayanan kita lakukanlah dengan tulus. Kita bisa belajar bagaimana Yusuf menghidupi ketaatan. Kita bisa belajar bagaimana sikap
sigap terhadap kebutuhan sesama, peka dengan keadaan sesama, dan peduli dengan sesama. Maka saya ingin mengajak kita hari ini untuk belajar dari Yusuf. Bahkan kita ingin menjadi Yusuf yang baru zaman ini, yang mau terus menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang taat dan setia, pribadi yang mampu memberi berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.